وإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Alhamdulillah, Nurul Alamin. Terima kasih Pak Budi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Tentunya kita sangat berharap besar dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga dengan mendapatkan ilmu hari ini juga akan menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ilmu yang kita dapat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Budi. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, sudah waktunya kemudian kita akan menyimak bersama-sama paparan dari narasumber hebat kita hari ini, Pak Juhriansah. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan beliau ya. Ada peribahasa tak kenal maka tak aruh, tak kenal maka tak tahu ya Pak Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya izin untuk membacakan terlebih dahulu ya kurikulum vitae dari beliau. Oke. Yang pertama, beliau nama lengkapnya adalah Pak Juhriansah SPD. Beliau adalah pribadi yang dari profilnya beliau ada pribadi yang senang belajar dan berbagi ilmu dan pengalaman dalam berbagai hal. Pendidikan, beliau sudah menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2004 sampai 2011 di UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian Universitas Terbuka Bandung, S1 PGSD-nya yaitu 2019 sampai 2021. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 ya Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka Bandung ya. Pengalaman yang sudah beliau dapatkan itu yang pertama beliau pernah mengajar bahasa Inggris tahun 2012 sampai 2017 di SMPIT Baitul Ansor Cimahi. Kemudian beliau pun merupakan guru bahasa Inggris, guru PLH dan guru kelas ya dari mulai 9 Agustus 2009 hingga saat ini di SDN 099 Babakan Tarogong. Kemudian pelatihan BIMTEK dan Diklat yang pernah beliau dapatkan yang pertama P3K, kemudian guru penggerak, guru belajar, pembatik, kuisis dan NSBPB. Itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Adapun bahasa yang beliau kuasai tentunya, ini ada 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda ya. Alamat rumah beliau tinggal di Dago Pojok Tanggulan 89B. Kemudian telepon, kalau Bapak Ibu ingin menghubungi beliau ya ketika nanti ada sesuatu yang ingin konfirmasi lebih lanjut atau ditanyakan lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi di 0857 7619 7113 ya. Dan emailnya juhri211284 @gmail.com gitu ya. Itulah perkenalan kita dengan Pak Zuhriansah, narasumber kita hari ini. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya Pak Zuhri. Saya izin memanggil Pak Zuhri, boleh ya Pak ya? Nampaknya terlalu panjang ya. Rian aja. Pak Juhri ya, oke silahkan ya. Terima kasih Pak Juhri, ini sudah hadir di hadapan Bapak semua, Bapak Ibu guru hebat hari ini untuk bersama-sama kita belajar tentang apa yang akan disampaikan oleh Pak Juhri, dan beliau hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang menurut saya ini sebuah materi yang menarik ya, di pembelajaran sosial emosional dengan media metode.
tempat sebelumnya saya mencari info itu apa Mito, ternyata yang muncul Pak, Mito itu merek HP. Sampai saya bingung ini apa Mito ya. Namun dengan pembelajaran sosial emosional, ini menjadi satu pembelajaran yang saat ini di kurikulum yang kita gunakan, kurikulum Merdeka, yang kaitannya kental sekali dengan pendidikan karakter, ini menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu guru hari ini ketahui dan kuasai. Karena saya pribadi pun sangat concern sekali terhadap perkembangan sosial emosional anak Bapak Ibu ya. Karena kita berharap generasi kita itu tidak hanya sekedar cerdas secara pengetahuan dan wawasan, namun juga dia cerdas secara hati, perasaannya, dan sosialnya, interaksi dengan sesamanya. Untuk itu, tidak berlama-lama, kita akan coba dengarkan paparan dari Pak Juriansah yang akan membawakan pembelajaran sosial emosional dengan media Mito. Kepada Pak Juhri, disilahkan Pak. Terima kasih Bu. Di share screen ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia kita sebagai fasilitator sehingga saya bisa berada di Jumat majelis ini. Juga kepada keluarga besar komunitas belajar Guru Merdeka yang telah menjadi wahana atau tempat bagi saya untuk berbagi praktek yang pernah saya lakukan di kelas, sehingga mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Juga kepada Bapak Ibu semua peserta pada hari ini, mudah-mudahan tujuan kita ke berada di ruang virtual ini adalah pertama silaturahmi, sehingga dengan silaturahmi ini kita dipanjangkan umur, persaudaraan kita dan rezeki kita akan bertambah, terutama bertambah ini juga. Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah diberitahukan kepada oleh moderator bahwa dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait materi yaitu pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan metode MITU, sebut dibacanya MITU. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang bilang itu merah tisu ya, ya gitu. MITU itu seperti apa nanti kita akan tahu di kedepannya, pembahasan kedepannya. Pak Juhri, mohon maaf Pak, suaranya katanya kurang jelas. Gitu ya? Iya, mohon. Halo, cek. Lagi Pak, kurang Pak. Nampaknya kurang dekat mungkin ya. Oh, cek. Jelas ya, Bu? Ya, sudah Pak. Oke. Saya akan membagi waktu ini supaya nanti tidak melewat. Jadi nanti Ibu Sofi bisa mengingatkan, Bu. Ini perkenalan 10 menit, sama nanti ada krisis Ibu. Ada krisis 10 soal agak banyak. Yang insya Allah nanti 3 peringkat ke atas akan mendapatkan door prize. Door prize-nya apa? Nanti kita tunggu aja. Kemudian nanti sesi kedua itu pemaparan selama 25 menit. Kemudian 10 menit juga nanti untuk diskusi, pertanyaan dan praktik. Jadi nanti ada praktik Bapak Ibu semuanya. Seperti yang tadi di-share bahwa tadi itu ada kertas yang kalau misalkan sudah di print boleh dibawa, nanti kita praktekkan bagaimana cara membuat media itu. Kemudian yang selanjutnya dalam mengisi feedback. Jadi nanti mohon bantuannya dari Bapak Ibu yang telah mengikuti ini untuk mengisi feedback sebagai laporan kegiatan saya nanti di sistem Sinar Baik. Ini tadi sudah sama Ibu Sofi dijelaskan. Kita
langsung aja ya Bu ya, langsung kuisis saja. Ya, Silahkan yang ada scan barcode-nya bisa di scan, silahkan diisikan barcode-nya. ini moderator boleh ikut, Pak? Boleh, boleh. Mangga, boleh Bu Sofi, mangga. Siap, Pak, siap. Pak, mohon maaf tadi suaranya juga katanya masih kurang jelas, Oh, Pak. siap, siap. Ya, Halo, sekarang gimana Bu? sedikit lagi, Pak. Halo, Atau mungkin tidak pakai headset ya, Pak ya? kalau nggak pakai headset itu lebih kecil Bu. Oh, gitu. Itu Iya, ya, Pak. Ya, ya, siap. ya, Pak. Mohon. Sudah Bapak Ibu di scan. Bapak Ibu, silahkan di depan ada barcode-nya yang punya scan barcode ataupun membuka link yang sudah tercantum di depan ya, Pak ya. Ya, Ini yang boleh. bergabung baru sekitar 3 orang ini, Pak. Ya, siap. Kalau Bu Sofi, kalau tampilan kuisisnya ada nggak Bu nggak ada ya? Bagaimana, Pak? Tampilan kuisisnya ada nggak di layar? Oh, saya ini pakai handphone, Pak. Kalau Oh, untuk siap, siap. bisnisnya iya tidak dengan HP, Siap, apa siap. tidak dengan laptop ya. Atau mau ditampilkan, Pak? Paling nanti kalau sudah masuk semuanya, paling nanti ditampilkan kuisisnya, biar nanti kita bisa lihat nih. Oh Siapa iya, dari ya? Bapak langsung ya, Pak ya? Ya, ya dari Ya, sini. siap. Siap, Pak. So, yang belum bisa scan, saya kirim linknya di chat aja Bu. Linknya dikirim aja Pak di Ya, chat. mangga. Sudah dikirim Bu. Langsung diklik. Yang belum bisa pakai barcode, saya sudah ngirim linknya di chat ya. Bisa langsung diklik linknya. Baru 13 orang. Ada yang lainnya.
Baru 22. Kira-kira Bu Sofi mau nunggu semuanya atau gimana Bu? Baiknya Bu. Sekarang aja Pak, tidak apa-apa Pak, sudah lebih banyak. Oh, jadi sekarang aja mulai aja Bu ya. Iya, siap Pak. Sudah tampil Bu. Sudah Pak, sudah ada. Kita mulai aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Yang suka kata bersyukur, sabar, semua tuh hati manusia tuh sama. Mau suku apapun, agama apapun, pasti hatinya bicara.
Udah ya. Alhamdulillah ibu udah beres ya. Gimana ibu? Soalnya mudah bu ya. Mudah Pak, cuma deg-degan yang banyak Pak. Jadi udah terekam nggak bu siapa yang juaranya? Tadi terlihat itu Bu Ayu Pak, di posisi nomor 1 itu. Ibu, nanti saya screenshot ya siapa yang juaranya, ini lagi gangguan bu. Susah diklik-klik ini. Terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kuisis. Sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, dalam di judul itu ada 2 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembelajaran sosial emosional atau PSE, atau kita mengenai dalam bahasa Inggris itu adalah, tadi ada bu ya di soal bahasa Inggrisnya, social emotional learning itu atau SEL. Kemudian nanti yang akan saya bahas juga tentang media mitu, dibacanya mitu. Apa itu mitu? Nanti harap bersabar ya bu. 7, 8. Pembahasan yang pertama, apa itu social emosional atau social emotional learning? Itu adalah sebuah metode yang membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi ini lebih menekankan kepada emosi, bagaimana si anak ini mengelola emosinya supaya sehingga dia itu mampu mengetahui tujuannya, sehingga mau apa dalam hidupnya, sehingga ketika belajar pun dia akan terfokus kepada tujuannya, sehingga pembelajarannya pun akan sesuai dengan yang diharapkan kita bersama. Kemudian tujuannya itu, yang pertama adalah tujuan dari PSE ini adalah memahamkan siswa tentang dirinya, orang lain dengan lebih baik. Jadi si siswa itu akan paham
dengan siapa dirinya dan juga orang lain, sehingga istilahnya itu yang bullying itu dia akan terhindar dari praktek seperti itu. Jadi kenapa sekarang banyak marak bullying, yaitu salah satunya adalah karena siswa itu tidak tahu dirinya dan orang lain. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memberi siswa keterampilan pengetahuan dalam memahami emosi, mengembangkan identitas diri dan menetapkan tujuannya. Ini pun sama dengan siswa diajarkan dengan PSE itu, nanti siswa itu bisa memahami emosi, kemudian identitas dirinya itu bisa ketahuan, dan setelah mengetahui identitasnya, kemudian dia bisa menetapkan tujuannya tanpa kita paksa. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mengurangi stres, tekanan dalam proses belajar. Jadi dengan seperti ini, dengan pembelajaran ini, jadi proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan. Karena apa? Siswanya akan terhindar dari stres dan tekanan, dan siswa akan belajar sesuai dengan yang mereka inginkan, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian selanjutnya, siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosionalnya. Jadi sehingga nanti akan utuh, akan holistik ketika siswa belajar itu, bukan hanya kognitifnya, tapi akhlaknya itu, emosinya juga akan tercapai, sehingga siswa itu akan memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan yang benar-benar diharapkan oleh kita semua. Kemudian manfaatnya apa pembelajaran PSE ini? Nah, ini manfaatnya yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Jadi yang selama ini mungkin terkendala terkait dengan kenapa anak itu tidak berprestasi, bisa jadi itu terkendala dari emosinya yang belum dia kenal, dan tentu saja ini bukan kerja seorang, tapi harus kerja bareng-bareng, baik kita guru sebagai orang tua di sekolah maupun orang tua asli yang di rumah, itu harus benar-benar kita kolaborasi dan kerjasama. Kemudian yang kedua, manfaat itu meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri. Jadi dengan seperti ini, kesadaran itu akan muncul dalam diri siswa tersebut, dan dia akan percaya diri tanpa kita paksa, karena ini timbul dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting adalah meningkatkan empati terhadap orang lain. Empati itu jadi dia merasa apa yang dirasakan orang lain. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu, itu dia akan selalu bertanya kepada dirinya. Misalkan gini, dia ingin memukul nih anak, atau misalkan mau bercanda, menyeleting, atau mau membuli, itu selalu dia tanya kepada dirinya sendiri dulu, bagaimana kalau misalkan aku seperti ini. Nah itu, jadi punya perasaan apa yang dirasakan orang lain, itu yang terpenting untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian yang keempat, bisa meningkatkan keterampilan dan membangun hubungan baik dan diajarkan pembelajaran emosional ini, nanti siswa tersebut bisa membangun hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, dengan temannya, dengan orang tua, dengan guru, dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian bisa mengurangi tekanan emosionalnya, karena sudah ada pengolahan yang baik, maka tekanan emosionalnya pun bisa terkendali. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah PSE ini adalah model pembelajaran, sebuah metode. Nah, apa yang diajarkan itu? Yang diajarkan itu ini kompetensinya PSE. Ada sekitar 5. Yang pertama itu kesadaran diri atau self-awareness. Jadi ini kemampuan dalam mengenali emosi, pikiran, nilai, dan diri sendiri secara akurat. Jadi dengan diajarkan seperti ini, si siswa itu bisa menyadari bahwa emosinya itu, pikirannya itu, nilai yang ada dalam dirinya itu dengan benar-benar akurat, tanpa basa-basi kalau bahasa kita. Kemudian yang kedua itu manajemen diri atau self manajemen, di mana ini merupakan kemampuan siswa dalam mengelola emosi. Jadi kalau yang pertama itu dia mengenali, nah setelah dia mengenali emosi, pikiran, nilai, dan diri sendiri, maka dia akan mampu untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya itu berbagai situasi, sehingga kita sebagai guru pun tidak akan terlalu sulit untuk mengarahkan, karena kita sudah bisa
mengajarkan anak dengan cara tadi PSA ini dengan sehingga siswa itu bisa mengelola emosi, pikiran, dan perilakunya itu sendiri. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness. Kemampuan yang berkaitan dengan empati yang tadi itu berhubungan dengan jadi istilahnya kehidupan sosial mereka berinteraksi dengan siswanya. Dengan pembelajaran seperti ini, jadi siswa bisa merasakan apa yang temannya rasakan, sehingga ini akan menghindari hal-hal negatif yang ada di kelas seperti bullying atau misalkan pemukulan dan lain sebagainya, sehingga tanpa kita harus memaksa untuk istilahnya itu memberikan terus nasihat sampai kita capek. Dengan PS ini dengan sendirinya siswa bisa menyadari, bisa dengan adanya kesadaran sosial ini. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill. Ini kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan siswa. Jadi dengan ini semua siswa itu akan punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga dia bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari siswa yang lainnya dan tidak memberikan hal atau memperlakukan siswa yang lain tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian yang terakhir ini kompetensinya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ini adalah berhubungan dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi dengan pembelajaran PSA ini, siswa bisa mengambil keputusan, itu pun berdasarkan hasil dari identifikasi, analisis masalah, sehingga apa yang diputuskan oleh siswa tersebut benar-benar ini bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal melakukan. Nah, yang saya fokus ke MITU ini adalah yang hubungannya dengan metode MITU ini adalah dua kompetensi, yaitu kompetensi kesadaran diri dan kompetensi manajemen diri. Nanti yang ada kaitannya dengan MITU ini, media MITU ini. Jadi ini Bapak Ibu, ini sekilas tentang pendidikan sosial emosional atau social emotional learning. Kalau kita ini coba diterapkan ke siswa, insya Allah, tapi pasti yakin ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Ini membutuhkan proses dan membutuhkan kesabaran. Kita harus sabar, sama halnya ketika kita belajar mengelola emosi kita juga sebagai guru. Kita pun sama harus belajar mengelola emosi, sehingga kalau kita berhasil mengelola emosi kita pun nanti ke siswa pun akan berhasil juga mengajarkan bagaimana cara mengelola emosi mereka tanpa kita ajarkan. Nah, ini pembahasan yang kedua, Ibu Bapak. Inilah pembahasan media MITU-nya. Apa sih MITU itu? Nah, ini ada dua kata, media dan MITU. Nah, ini media itu alat peraga, MITU itu ini, Ibu Bapak. Jadi akronim dari My Feeling Today. Jadi M-nya itu my, feeling-nya I-nya itu dari I, tu-nya itu today. Maka dibacanya MITU bukan MITU. Jadi My Feeling Today. Jadi perasaanku hari ini. Nah, ini yang MITU itu ini. Jadi media MITU ini adalah media emosi atau emotional card yang digunakan dalam menunjukkan perasaan siswa baik senang, bahagia, sedih, marah, dan yang lainnya. Ini harus kita tekan dari awalnya, tidak ada paksaan, jadi harus benar-benar murni datang dari hati mereka. Mereka bisa memilih perasaannya pada saat akan belajar. Nah, ini KSE yang diterapkannya itu yaitu dua dalam media MITU ini, yaitu kesadaran diri, self awareness, yaitu tadi yang berupa perasaan bahagia, kemudian manajemen diri dan menata emosinya itu. Karena apa? Karena kita harus yakin bahwa dengan kita mengetahui perasaan mereka sebelum belajar, maka itu suatu jaminan bahwa nanti proses pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Kita sudah tahu kondisi perasaannya. Kalau misalkan bahagia semuanya, itu yakin. Ya, yakin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Nah, ini
penerapan itunya itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, perencanaan ini terdiri dari tahapan yaitu membuat media MIT itu sendiri. Ya. Bahan yang digunakan itu Bapak Ibu, yang pertama itu kertas origami atau kertas apapun, tapi harus berbentuk apa namanya, bujur sangkar atau persegi, jadi sisi semuanya sama. Kemudian gunting, kemudian kalau ada jangka, buat apa jangka? Jangka itu untuk membuat nanti bentuk emosinya itu. Nah, dalam medium itu ini ada 3 emosi yang akan dibuat. Yaitu yang pertama emosi bahagia, kemudian emosi marah, dan emosi sedih. Jadi nanti ketika sebelum pembelajaran kita akan menanyakan bagaimana perasaannya pada waktu itu. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa melanjutkan pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini ada videonya Ibu Bapak. Nanti kita lihat videonya dan nanti di akhir ya dari pemaparan nanti kita coba praktek Bu membuat itu yang nanti bisa Ibu praktekkan juga ke putra putri atau siswa-siswa Ibu yang nanti itu akan menjadi istilahnya itu uh, apa ya istilahnya itu jadi hal yang berharga. Jadi perasaan mereka yang harus dibawa tiap hari. Jadi itu ketika akan mulai dan ini biasanya itu ini saya aplikasikan itu sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran pada proses refleksi. Jadi apakah setelah pembelajaran itu bagaimana perasaannya? Nah, itu bisa menggunakan itu kembali. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Ini cara membuat meetingnya.
Nah, jadi Ibu, Bapak, nah itulah. Jadi nanti dari medium itu ini ada 3 emotion yang akan kita tempelkan ke anak. Jadi nanti kita bimbing anak untuk membuat medium itu. Nah, nanti posisinya tergantung. Jadi ada yang horizontal. Horizontal itu berarti si emotion itu kita gunting secara horizontal. Ada juga yang vertikal. Ada juga tadi kita melihat yang dibagi 4. Nah, itu kita bisa di apa? Bisa dipilih-pilih oleh anak. Kalau misalkan anak lagi perasaannya senang, maka pilih yang mana. Yang gambar senang, bisa kita buka-buka. Yang lagi marah, kita bisa yang marah. Nanti kita coba praktek nanti pas di akhir sesi. Kemudian selanjutnya ini adalah perencanaan, yaitu membuat, nah ini gambar-gambar yang telah saya laksanakan ketika di kelas. Jadi anak-anak ini membuat medium itu di kelas dengan ini ada seorang anak yang sudah bisa, maka saya minta anak tersebut untuk memimpin di depan kelas untuk membantu temannya yang lain. Nah ini pelaksanaannya. Nah ini Bu, pelaksanaannya itu bisa dilakukan pertama sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Jadi setelah ibu bapak misalkan berdoa, setelah ngabsen, nah sebelum mulai ke apa ke me, menyampaikan tujuan, bisa ibu masuk praktek PSC ini dengan medium itu. Di sini ada kata-kata mungkin yang guru bisa katakan, contoh, silakan keluarkan mitunya, pilih salah satu amasan yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Tunggu aba-aba dari bapak dan ibu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak jawabnya siap. Jadi nanti anak milih bagaimana perasaannya hari itu. Kemudian guru bilang, setelah anak siap, kemudian show your mitu now. Tunjukkan mitunya sekarang. Jadi anak sambil mengacungkan tangan, dia menunjukkan bagaimana perasaannya pada waktu itu. Nah, ketika guru bilang show your mitu now, siswa bilang, oke, sir, or Mrs. Tergantung nanti mau pakai bahasa Inggris, mau pakai apa bebas. Jadi tunjukkan itu kalian. Nanti anak akan jawab siap Bu atau oke sir. Dia akan mengangkat. Nah, setelah siswa mengangkat mitunya dan menunjukkan ke guru kelas, kemudian guru melihat mitunya. Jadi melihat per orang bagaimana dilihat bagaimana perasaannya. Nah, apabila misalkan menemukan anak yang perasaannya tidak dalam kondisi oke, maka nanti ditanya nanti masuknya ke evaluasi nanti akan dibahas. Nah, setelah selesai semuanya, setelah dilihat dan hasilnya guru sudah tahu, misalkan semuanya dalam kondisi yang bagus, maka guru bilang put the meter in your bag, simpan lagi mitunya di dalam tas. Nah, jadi media mitu ini dibawa tiap hari ke anak, ya jangan sampai lupa. Pak, bagaimana kalau misalkan lupa? Nah, pengalaman saya di kelas, kalau lupa itu biasanya langsung ditunjukkan. Coba lihatkan perasaannya sekarang lewat muka kamu. Nah, muka kamu sekarang tunjukkan bagaimana perasaan hatinya. Nah, itu kalau misalkan anak lupa membawa itu. Ini adalah contoh yang saya pernah lakukan. Jadi ini seperti ini Bu ngangkatnya. Jadi diangkat, nanti kita lihat keliling bagaimana perasaan mereka. Dan ini contoh pelaksanaan di kelas saya ketika menggunakan metode.
Nah, itu Bu contoh praktik yang saya lakukan sebelum proses pembelajaran dimulai dan setelah ngabsen. Nah, sebelum menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini adalah pelaksanaannya seperti itu, Bu. Kemudian ini yang terakhir yang evaluasi ini. Evaluasi ini, nah, pada tahap ini guru kelas menunjukkan hasil pelaksanaan MITO, yaitu yang berupa tadi, Bu, bagi siswa yang perasaannya senang, maka siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagi siswa yang perasaannya tidak baik, maka guru harus menggali penyebab dan penyelesaiannya supaya perasaannya minimal jauh lebih baik dan siap untuk mengikuti pelajaran. Kalau sudah perasaannya sudah jauh lebih baik, maka pembelajaran pun dimulai. Ya. Nah, mungkin itu Bu paparannya dari saya terkait materi pembelajaran sosial nasional dengan media MITO. Enggak, Ibu Sofi mungkin dikembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Juhri yang sudah menyampaikan materi luar biasa ya Bapak Ibu guru yang hari ini hadir. Ini adalah merupakan materi yang bisa kita aplikasikan juga di kelas saat kita mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Dan ini nampaknya efektif ya Pak ya untuk mengkondisikan awal ya juga Betul. pengkondisian di akhir ya. Baiklah Bapak Ibu, ini sudah memasuki termin 3 ya Pak ya. Kita akan coba diskusi, kita akan gali lebih jauh tentang metode ini gitu ya. Tentunya melalui banyak pertanyaan yang Bapak Ibu guru ajukan kepada Pak Juhri yang hadir hari ini. Silahkan bisa menyampaikan langsung ya, ataupun lewat chat silahkan. Dan ketika akan menyampaikan Bapak Ibu boleh raise hand terlebih dahulu atau langsung mangga. Disilahkan Bapak Ibu bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Juhri. Ya, Oh ya, ini Bu terkait nanti materinya ya. Nanti ya Pak. materinya yang peserta yang di sini boleh nanti minta ke panitia. Ya. Ke panitia. Jadi di sana ada cara membuatnya ada di sana. Ya siap Pak. Ya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan file materinya di grup WA yang sudah kita siapkan ya Bapak Ibu. Ya Pak. Baik, ada yang ditanyakan Bu Sumandari? Enggak Pak, enggak Bu. Ya baiklah. Ya Pak Juri sambil menunggu, nampaknya ini masih malu-malu semua nih pesertanya. Dari saya saja Pak, saya ingin bertanya ya, boleh ya Pak ya? Mengawali ya. Tadi kan Pak tujuannya menggunakan MITO ini adalah untuk mengetahui ya, salah satunya tadi tentang kesadaran dirinya ya. Kemudian kalau dalam pembelajaran, tadi catatan dari Bapak itu adalah ketika ada siswa yang menunjukkan MITO sedih lah atau marah lah, maka guru di situ menggali ya, apa penyebab MITO itu muncul pada diri siswa itu. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman Pak Juhri sendiri Pak, ketika ada siswa nih yang mengajukan atau menunjukkan MITO-nya itu dengan MITO yang sedih atau marah, apakah guru menggalinya itu secara individu, siswa dipanggil, atau memang klasikal gitu di depan seluruh anak-anaknya? Oke. Bagaimana Pak? Kalau pengalaman saya itu saya biasanya langsung mendekati anaknya. Ini kenapa kamu menunjukkan sedih? Kenapa cerita? Kalau misalkan si anaknya misalkan nggak mau cerita pada waktu itu, nanti saya tawarkan gimana nanti pas istirahat kita ke bapak ya. Tapi sekarang minimal coba senyum dulu ya. Nah minimal kalau sudah senyum Bu, walaupun misalkan masalahnya belum tergali karena mungkin juga anak juga malu sama temannya, mungkin disuruh senyum aja dulu. Nanti setelah istirahat, ketika anak-anak yang istirahat, nah anak yang tadi bisa dipanggil dan itu bisa sedikit mungkin memberikan menggali solusi tidak dari saya, solusinya dari anak itu sendiri. Kalau saya itu cukup pengalamannya juga. Jadi kalau pada saat itu ditanya malu-malu, ya minimal saya nyuruh aja coba senyum dikit deh supaya nanti belajarnya lebih menyenangkan. Ya minimal kalau sudah senyum di mukanya walaupun mungkin hatinya belum sesenang yang bibirnya, dan nanti
setelah ketika istirahat, ketika anak ingin ngobrol itu dibantu untuk menyelesaikannya. Itu sih Bu yang saya Ya, lakukan. ya. Terima kasih Pak Juhri ya atas Ya. pengalamannya. Baiklah Pak, ini sudah ada Bu Sang Ayu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu, bisa langsung kepada Pak Juhri. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin bukan pertanyaan, hanya berbagi ya, berbagi atau sharing, gitu, sharing pengalaman, boleh? Ya, silakan Ibu. Kalau di sekolah kami, gitu, jadi kami itu sudah membuat papan perasaan. Jadi di dekat pintu masuk ya, di dalam kelas itu ada papan perasaan. Gitu. Jadi dari bekas gelas aqua ya, itu udah ada nama-nama anak pada stick es krim. Nah, nanti ketika anak sesudah baris di luar masuk, langsung ngambil namanya sendiri, diletakkan di gelas yang lain itu ada gelas emoticon sedih atau senang atau datar gitu ya, atau marah gitu. Nanti tinggal anak itu sambil masuk ke dalam kelas itu dibawa, misalnya namanya Ujang. Ada di satu gelas itu semua nama anak ya, dia ngambil nama dia si Ujang. Taruh, oh dia lagi senang, masukin ke tempat yang gelas yang emotikonnya senang gitu ya. Terus siapa gitu. Jadi udah gitu anak tuh duduk gitu. Jadi bagi kami itu menyingkat waktu ya, selain juga absen sudah kelihatan si anu hadir. Berarti kalau anak itu tidak hadir, berarti nama anak itu masih ada di tempat gelas asal gitu. Jadi dari situ juga ketahuan, oh yang senang berapa orang, yang sedih berapa orang. Jadi menyingkat waktu. Jadi itu sebelum nanti dibahasnya. Jadi nggak usah guru teh siapa yang tidak masuk, nggak usah begitu. Udah kelihatan ya di papan perasaan itu, oh si Ujang yang berarti yang namanya masih ada di gelas asal, berarti anak itu tidak masuk. Sedangkan yang udah masuk ke gelas-gelas perasaan itu anak yang masuk. Tapi memang tadi bagus masukan dari Bapak ya, bahwa ketika ada anak yang tadi itu ya tidak suasana hatinya sedang tidak baik, ditindaklanjuti gitu ya, ditindaklanjuti ketika itu, atau tadi itu ya ketika istirahat. Terima kasih Pak, jadi memberikan inspirasi kepada kami gitu ya. Jadi ketika misalnya anak itu, jadi tidak cukup ditaruh aja di gelas perasaan itu, tapi juga ditindaklanjuti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juri ternyata ada pengalaman Ya, yang betul. baru ya. Bagaimana Betul. itu Pak seperti itu? Ya itu kita kan selama guru merdeka Bu, bebas saja. Cuma mungkin yang kalau yang saya lakukan itu lebih itu emosionalnya lebih terjalin sih, kalau yang saya rasakan itu. Kalau yang tadi gua itu saya belum nyoba sih bagaimana. Jadi saya hanya ingin berkomentar yang saya rasakan dengan seperti itu. Musik kita antara guru dan itu lebih terjalin gitu. Ya, ada komunikasinya langsung gitu. Seperti itu. Iya, ya baik ya. Terima kasih Pak Juhri. Ini ada lagi dari Bu Mirna Erifa yang sudah raise hand. Silakan Ibu mau bertanya atau berbagi pengalaman sharing, silakan Ibu. Bu Mirna, suaranya tidak terdengar, Bu. Belum, Bu, belum terdengar. Ya, masih belum terdengar, Bu. Padahal tidak di-mute ya, Bu, ya. Ya, nampaknya ada gangguan. Sekarang bagaimana, Bu? Alhamdulillah, sekarang sudah terdengar jelas, Bu. Harus Silakan, menggunakan Bu. headset ternyata iya. Silakan, Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas sharing ilmunya yang luar biasa sekali. Ternyata selain tadi kita menggunakan metode MITO, bisa juga menggunakan apa yang sudah Ibu Ayu jelaskan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan saya, mungkin ada yang berpengalaman sama seperti saya, di mana saya memiliki seorang siswa yang memiliki kepribadian yang berbeda. Dia tidak pernah mau berbicara dengan siapapun di sekolah. Jadi ketika mungkin secara kalau dia menunjukkan gambar, dia mau
menunjukkan bagaimana perasaannya. Apakah itu senangkah, sedihkah, atau marahkah. Namun ketika saya coba untuk menggali, mungkin ya Bu, di sini saya sama sekali tidak pernah bisa mendengar suaranya. Bahkan saya juga sempat berkunjung kepada orang tuanya dan ternyata memang di rumah juga hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengar suaranya. Ia pun selama bersekolah di tingkat sebelumnya 6 tahun di SD katanya tidak memiliki teman yang bisa ia ajak bicara, katanya begitu. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau share pengalaman bagaimana cara saya menyikapi ya siswa yang demikian agar saya itu bisa tahu bagaimana sih perasaannya. Bahkan ketika di absen pun Bapak Ibu dia tidak menunjukkan hanya melihat tanpa ekspresi, tanpa senyuman. Ketika di absen tidak juga dia mengucapkan hadir begitu. Jadi saya agak lumayan bingung ini untuk mengenali perasaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mirna ini guru SMP ya Bu ya? Betul Ibu. Iya. Baik Pak Juri, bagaimana Pak? Adakah pengalaman dengan kasus yang Bu Mirna tadi sampaikan? Jadi anaknya itu hanya mau berbicara pada orang-orang tertentu ya Bu ya? Iya betul. Silakan Pak Juri. Kalau saya pengalaman ada, cuman tidak se ekstrim itu Bu, masih bisa ngobrol sih, cuman istilahnya itu nggak panjang gitu, kalau sesuai dengan yang ditanya saja. Kalau saya sih itu lebih dari hati ke hati Bu, pasti itu butuh proses dan itu akan kita ketahui solusinya ketika berjalannya waktu. Kita terus berkomunikasi dengan dia dan kita mungkin di sana itu belum mendapatkan tempat yang nyaman mungkin Bu, nyaman menurut dia. Jadi dia merasa aku gitu pengen mengungkapkan perasaannya itu. Tetapi saya yakin kalau kita misalkan asalnya kita niatnya baik saja Bu, dari hati ke hati, insya Allah lambat laun pun dia akan terbuka. Dengan apalagi kan tadi sudah ada informasi dari orang tua bahwa dia itu hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi. Nah, digali juga Bu ke sana, kenapa bisa berkomunikasi dengan orang tersebut, apakah dia gimana. Nah, itu harus digali juga, kenapa misalkan mau berbicara dengan si Ano, kenapa si Ano itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa digali, nanti bisa kita melakukan tindakan untuk kedepannya. Mungkin lebih ke sana sih Bu kalau saya. Tapi mungkin kalau di sini ada teman-teman yang punya pengalaman seperti untuk menyelesaikan masalah yang dunia, enggak. Kalau dari saya seperti Ibu itu sih. Iya. Lebih menggali lagi kenapa suka ke Anu, ditanya karakter Anu itu seperti apa. Nah, gitu. Mungkin dari sana kita bisa tahu celah-celah mana yang kita bisa masuk sebagai guru dalam menyelesaikan anak yang seperti itu. Mungkin itu Ya, terima kasih Pak Juri. Ya, Bapak Ibu, barangkali dari yang lain punya pengalamankah yang sama seperti yang dialami oleh Bu Mirna dengan siswa yang terbatas dalam sisi interaksi sosial ya, terutama untuk menunjukkan perasaan dan emosinya itu. Barangkali ada yang bisa sharing di sini, silakan Bapak Ibu untuk tidak malu-malu menyampaikan atau mungkin masukannya harus seperti apa nih Bu Mirna ini ya. Tapi Bu Mirna boleh kalau saya tanya, apakah Bu Mirna sudah sempat mengumpulkan berbagai data yang melatar belakangi siswa tersebut enggan atau sedikit sekali untuk komunikasi, ya paling tidak data yang didapat keluarganya mungkin Bu, sudahkah? Ya, Ibu saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya. Demikian juga ngobrol dengan tetangga di sekitar rumahnya. Memang anaknya seperti itu, juga orang tuanya sudah menitipkan bahwa anaknya berbeda seperti itu. Kemudian kepada orang tuanya juga, kalau misalkan ia lagi enggan mengobrol dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya bertanya, dia tidak mau menanggapi. Seperti misalnya dibelikan baju. Mau yang mana Neng bajunya? Yang ini apa yang ini? Kalau dia tidak mau, sedang tidak ingin berbicara, dia tidak menjawab, hanya menoleh dan cukup. Begitu responnya kata Oh orang iya, tuanya. iya. Luar biasa ya Bu Mirna mendapatkan anak istimewa ini. Anak istimewa sebagai PR besarnya. Challenge Bu itu buat Ibu. Ya, barangkali dari Betul. yang lain adakah
Dari Bu Nur Lisnawati mungkin punya pengalaman Bu Nur. Silakan Bu. Kalau saya mungkin bukan pengalaman Ibu, mungkin sedang menghadapi juga sama. Masya Allah ya. Bagaimana Ibu ceritanya pengalaman atau Iya, masalahnya itu bagaimana? sebetulnya mungkin kalau tadi ya, kalau Bu Mirna mungkin susah bicara, kalau ini lebih memiliki dunia sendiri Ibu. Jadi kalau membaca memang anak tersebut sudah bisa, berhitung sudah bisa, akan tetapi memang fokusnya bisa betul-betul fokus. Jadinya kalau belajar atau apa saya masih bingung mencari cara dan tekniknya kayak gimana biar anak bisa mendapatkan pembelajaran yang sama agar tidak berbeda, karena kalau orang tuanya tidak ini ya, tidak istilahnya tidak mau kerjasama dengan psikolog gitu Bu, karena beranggapan kalau anak saya normal, anak saya tidak apa-apa, anak saya sama. Memang secara fisik normal, akan tetapi memiliki dunia sendiri, mungkin sudah kita bisa bayangkan itu, aduh susahnya Masya Allah. Mungkin coba tahu ada yang mau ngasih solusi juga buat Lisna bagaimana menghadapinya. Iya. Mungkin Ya, itu terima Ibu. kasih Bu Nur. Pak Juhri, ternyata di sekitar kita banyak sekali ya masalah sosial emosional sebetulnya yang dihadapi oleh anak-anak. Dari kisahnya Bu Mirna, kemudian Bu Nur, adakah peluang Pak, peluang penggunaan metode MeToo ini untuk mengatasi masalah anak-anak seperti itu dan sekiranya peluangnya sebesar apa tuh Pak Zuhri ya untuk menggunakan metode ini? Kalau Silakan Pak. menggunakan media ini bisa saja sih Bu, mungkin tapi saya belum berani saya sampaikan, mungkin nanti saya akan coba dulu. Kalau misalkan nanti saya menemukan, nah nanti saya jadi bicara lagi di sini insya Allah. Tapi tunggulah, mudah-mudahan nanti karena jadi harus lebih apa ya? Jadi harus lebih menarik si anak, jadi lebih ke permainan Bu. Mungkin ada semacam anak itu sukanya apa, nanti kita bermain di sana. Misalkan permainan apapun yang membuat anak itu senang gitu. Itu lebih ke permainan gitu. Tapi belum berani saya sampaikan di sini. Kalau belum saya coba gitu. Baiklah Pak. Baik, terima kasih Pak Juhri. Ada Bu Nur Hayati ya Bu? Tadi sudah raise hand. Silahkan Ibu. Belum Bu. Ya, silakan Bu. Mohon izin boleh bertanya ya Pak Juhri. Ada Bangga Bu. Kalau misalkan saya ngajar SD ya Pak ya, kelas 5 dan 6. Sebetulnya saya belum mencoba untuk emosi yang seperti itu ya Pak ya. Cuma kadang-kadang kalau lagi ngajar, anak kan suka ada yang berisik atau ada yang gimana gitu ya, sudah di dalam kelas. Kalau saya suka gini aja, kalau misalkan absen, boleh nggak Pak kalau misalkan saya giniin tanda kayak sekarang kayak tanda gini ya Pak ya. Nah itu boleh nggak Bu? Sarang ya Bu ya? Ya sarang heo. Iya. Jadi mereka merasa senang dengan tanda-tanda itu juga. Gitu. Boleh nggak Pak kalau saya kasih tanda seperti itu aja? Oke. Mungkin Pak. Makasih Pak. Kalau menurut saya boleh saja Bu. Cuman apa ya, kadarnya beda gitu ya. Jadi kadar kita menggini ke anak dengan ke suami beda gitu kan artinya. Nah itu harus dipahamkan juga. Sehingga apa Bu? Yang penting anak sayang itu kan, kayak sayang kita ke anak itu kan beda sama sayang kita kepada suami, kepada istri. Nah itu boleh saja. Cuman nanti itu juga harus dipahamkan ke anak, jangan sampai nanti kan sekarang anak-anak suka baper Bu, kelas 5 kelas 6 si bapak setan ibu ke abi aduh. Nah itu untuk menghindari itu tadi harus dijelaskan dulu juga ke si anaknya itu. Tapi sejauh itu tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak kurang baik, sah-sah saja. Apalagi misalkan ibunya sambil senyum, itu kan artinya tidak sama hatinya gitu Bu. Hanya apa ya, perasaan tapi tidak ya sayang kepada, hanya sebatas sayang kepada anak bagaimana ibu ke anak. Mungkin itu Bu. Ya, makasih Pak. Insya Allah saya untuk ke depannya bikin emotnya lagi. Kasih, Pak. Jadi mungkin ini Bu Nur khawatir ya salah paham.
Karena banyak kasus pun kita temui ketika guru-guru kita yang saat ini mencoba seramah mungkin kepada peserta didik, kemudian anak-anak kita itu terutama yang betul kata Pak Juri ya di kelas 5 atau kelas 6 yang secara perkembangan psikologinya, fisiknya juga sudah sedang puber-pubernya itu terkadang suka salah mengartikan ya Bu. Ini yang memang agak rentan gitu ya. Dan memang baiknya pakai Me Too itu ya Pak ya, nggak main feeling today gitu. Sehingga kita akan tahu bagaimana kondisi anak-anak saat ini secara emosi dan sosialnya ya. Terima kasih Bu Nur. Bapak Ibu yang lain adakah yang ingin bertanya Kalau kembali? sudah beres itu kita langsung praktek aja Bu ya. Kalau tidak ada silakan Ya, mungkin masuk termin praktek aja Bu. 3 4 ya Pak ya. Mangga Silakan Pak. yang sudah ada kertasnya Bu, kita siap praktek ya. Tapi syaratnya kertasnya itu harus ukuran persegi gitu Bu. Sudah siap, mangga dicoba. Kita buat yang mitunya dulu, yang emosinya jangan dulu. Silahkan. Sudah Bu semuanya. Ini banyak yang apa? Yang nonton videonya Bu. Nggak apa-apa. Mangga Bu, kita praktek ya. Kita lipat dulu secara diagonal ya, diagonal dari atas ke bawah pun sebaliknya. Ini gak jelas Bu ya. Ini karena ini kertasnya warna apa? Warna putih, jadi gak nampil, gak nampil di layar. Ya, nampak Pak. Ya, mangga aja dicoba yang kayak tadi Bu. Kalau misalkan sudah bisa Ibu dilihatin itu Bu. Ini apa ya? Mungkin nanti backgroundnya saya hilangkan dulu Bu ya. Bentar Bu, backgroundnya saya hilangkan. Nah, kelihatan Bu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan udah diagonal Bu ya. Maka kita tarik, yang tarik ke tengah lagi yang ini semuanya. Nah, tarik ini Bu. Nah, semua sisi tarik ke tengah Bu. Semua sisi tarik ke tengah. Nah, setelah ditarik jadi gini Bu, semuanya Bu. Nah, setelah tarik ke tengah semuanya jadi gini. Setelah gini dibuka gini, dibalikan Bu, dibalik. Nah, ini tarik yang apa sisi atas tarik ke tengah, sisi atas tarik ke tengah. Jadi gini Bu, ini dari yang atas ditarik ke tengah, yang bawah pun sama ditarik ke tengah. Jadi seperti ini Bu. Kalau sudah seperti ini, kita geser gini Bu. Nah, ke atasin, dari gini ke atas, kita lipat lagi ke tengah. Sama kayak tadi, seperti ini. Nah, jadi seperti ini Bu. Nah, kemudian kita tarik yang ini ke tengah. Yang ini tarik ke tengah. Tarik ke tengah. Nah, jadi gini. Jadi gini ada lipatan di dalamnya. Di dalamnya ada lipatan. Yang sebelahnya lagi ditarik, tinggalnya aja didorong aja Bu, didorong aja karena sudah otomatis dia akan melengkung. Nah. Jadi gini Bu. Nah,
Jadi kayak kamera. Begini. Ini yang pertama. Ini halaman yang pertama bisa berarti dipotongnya nanti emosinya secara horizontal. Ya. Udah dipotong horizontal, nanti lipat yang kedua. Lapisan yang kedua buka ini, yang lipatan ini buka. Buka. Yang bawah juga buka. Yang ini juga buka. Nah, ini jadi ada 4 yang terpotong-potong. Jadi nanti emosi yang di sini nanti dipotongnya 4 bagian. Ya, menyesuaikan dengan tempatnya. Nanti di gini ya. Yang terakhir, buka yang terakhir, lipatan yang terakhir. Nah. Nah. Lipatan yang terakhir mengguntingnya secara horizontal. Nah, jadi nanti ada yang satu vertikal, ada yang horizontal, ada yang tadi dibagi 4 sesuai dengan kotak yang ada di sini. Nah, setelah ini kita ini kalau misalkan yang udah ini tinggal aja Bu. Ini yang ini kan. Nah, ini nanti kita gunting disesuaikan ya. Kita contoh aja satu saja. Kita gunting. Nah, udah dapat ini seperti ini, kita sesuaikan. Nah ini kan posisinya gini, ini horizontal. Maka kita harus mengguntingnya secara horizontal. Nah, ukuran ini Bu, ukuran yang emotion ini disesuaikan dengan lebarnya mitu ini, pad mitunya ini. Jadi disesuaikan. Ini karena apa? Ini karena terlalu besar, jadi ininya kurang match. Jadi ininya besar, nah yang ininya disesuaikan dengan lebarnya ini. Tinggal ditempel saja. Ditempel, terus yang ini juga ditempel. Cuman yang ini dibagi 4 karena potongannya itu ada 4. Ya. Yang terakhir, ini pun sama ya. Nah, ini secara vertikal ya. Jadi itu mungkin Bu prakteknya nanti bisa dicoba di rumah, dan nanti kalau misalkan kurang jelas di materi ada videonya yang bisa Ibu coba dulu sendiri. Nanti kalau Ibu sudah bisa nanti suruh anak untuk membuatnya bersama-sama di kelas. Itu Bu Sofi mungkin prakteknya. Mungkin ada yang sudah berhasil, boleh ditunjukkan. Iya, terima kasih Pak Juri. Bapak Ibu sudah adakah yang berhasil melipat dan menggunting? Karena ternyata melipat yang baik itu sebuah keterampilan juga ya Pak ya. Betul, betul. Saya tadi agak kerepotan nih ngelipatnya Pak. Jadi saya tidak berani menunjukkan hasil saya karena kurang bagus. Ya, dari Bapak Ibu adakah yang sudah selesai? Silakan untuk ditunjukkan gitu ya. Barangkali itu bisa menjadi gambaran. Oh, yang seperti ini ternyata yang sudah saya buat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sama-sama malu-malu juga ya Pak ya ini. Oke ya, terima kasih. Ya, oh saya tidak berhasil Bu, kata Bu Yeti Sumiati Pak. Tidak apa-apa Bu, nanti dicoba lagi. Karena mungkin kalau di sini kita dikejar dengan waktu ya Pak Juri ya. Betul. Ya, Iya, betul. apalagi sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Siap. asar. Ya, jadi akhirnya tidak bisa menghayati mungkin ya, karena ternyata melipat yang baik itu harus betul-betul dinikmati Betul. dengan penuh perasaan juga, sehingga lipatannya itu akan simetris dan hasilnya juga akan baik. Namun tadi satu kuncinya dari Pak Juri ketika Bapak Ibu membuat itu ada yang posisi vertikal, ada yang horizontal, kemudian ada yang bagian lipatan 4 ya Pak ya. Betul. Sehingga emotikonnya atau gambaran emosinya itu ada yang dipotong hanya secara vertikal, ada yang secara horizontal, dan ada yang dibagi 4. Demikiannya Pak Zuhri ya, seperti itu ya? Siap Bu, betul. Oke, ya terima kasih banyak Pak Zuhri.
Oh iya, sebentar ya Bapak Ibu untuk daftar hadirnya. Ya, ini sudah sampai kita di penghujung ya Pak ya dengan Betul. kegiatan ya penggunaan media MeToo ini ya dan pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang sekiranya tidak dianggap kecil ya karena ternyata kondisi sosial emosional peserta didik itu membawa dampak yang besar terhadap keberhasilan sebuah pendidikan. Jadi anak tidak akan mendapatkan apa-apa di kelas saat proses pembelajaran, manakala perasaan yang sedang dirasakannya tidak baik-baik saja ya Pak ya. Betul. Sehingga ini menjadi satu kepekaan tersendiri bagi seorang guru, terlepas itu apakah bapak guru atau ibu guru, untuk bisa mengetahui kondisi perasaan anak-anak yang hari ini akan belajar bersama kita. Saya pun termasuk yang miris Pak Juri ketika praktek perundungan atau bullying itu sering terjadi, apalagi sekarang di siswa sekolah dasar. Ini menjadi tamparan keras bagi kita praktisi pengajar di tingkat dasar terutama ya. Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi? Nah, ini ada apa dengan sosial emosional anak-anak? Jangan-jangan kita ikut terlibat memberikan kontribusi gitu ya terhadap rendahnya ya kapasitas kesadaran diri pada peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, tidak ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Bu, boleh menampilkan yang tadi Bu, juara kuis. Oh boleh Pak, boleh, yang boleh kuis yang silakan tadi Pak. Ya silakan Pak, silakan. Nah, ini jadi yang juara pertama Bu Cucum, Bu Ayu, sama Ibu Mirna. Nanti menghubungi saya Bu ya. Nanti insya Allah ada door prize ya. Nanti nomor saya bisa di-share sama Bu Sofi. Mungkin itu saja cukup. Ya, Bu Cucum, Bu Ayu dengan Bu Mirna Erifa ya. Yap. Ya, selamat bagi 3 peserta ya Pak ya, 3 ya? Ya, 3. Oh, dikira 5 Pak. 3 dulu. Ya, terima kasih kepada 3 peserta terbaik hari ini yang sudah mengikuti kuisis dari Pak Juhri. Nanti insya Allah door prize-nya akan dibantu oleh panitia untuk menghubungkan ke Pak Juhri ya Pak ya. Yap, Terima kasih ke Pak Juhri yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa hari ini. Juga memberikan door prize-nya untuk peserta. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Bapak berikan baik secara ilmu maupun materi yang lainnya ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlipat dan berkah untuk keluarganya Pak ya. Salam hormat saya untuk istri di rumah. Sahabat saya itu. Ternyata ya. Terima kasih banyak Pak Juri. Bapak Ibu sudah ada link daftar hadir di chat. Silahkan untuk diisi terlebih dahulu daftar hadir hari ini. Agar Bapak Ibu memang bisa ikut terus mengikuti kegiatan apa saja yang Kombel Merdeka adakan. Dan ini menjadi salah satu komunitas Pak Juri untuk diketahui ini salah satu komunitas belajar yang ada di wilayah Bandung Barat, tapi tidak menutup kemungkinan pesertanya dari luar Bandung Barat pun. Ini adalah sebuah komunitas positif yang memang dibentuk oleh orang-orang yang peduli terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama kita ini adalah sebagai langkah respon yang baik ya terhadap kurikulum yang ada karena kita sedang menjajaki atau sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Tentunya kita harus banyak belajar sebagai seorang guru agar kita pun bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan baik bagi peserta didik kita. Terima kasih banyak Pak Juri untuk kesempatan baik hari ini, atas ilmunya, atas kehadirannya. Boleh Bapak Ibu Guru berikan reaksi MeToo applause-nya, boleh secara virtual saja terhadap Pak Juri yang sudah memberikan banyak ilmu baiknya hari ini. Dan sebelum ditutup ya, bersedia kiranya untuk membuka kameranya, kami akan mendokumentasikan kehadiran Bapak Ibu semua di ruang Zoom ini. Ya, terima kasih banyak. Di tampilan saya ada 2 slide. Saya akan ambil dokumentasi pada slide pertama terlebih dahulu. Dalam hitungan 3 ya, Bapak Ibu, disiapkan tampilan terbaiknya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu sebentar. Tadi ada yang baru buka. Oke, sebentar. Oke, diulang 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih. Kemudian slide yang kedua. Kita tidak tahu ada di slide keberapa, tapi silahkan bersiap-siap pula untuk slide keduanya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, slide yang keduanya, hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Terutama untuk Pak Zuri, saya Ya, sampaikan terima sama-sama. kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan ini menjadi momen terbaik kita bersama ya, mendapatkan ilmu baru, hal yang baru dari metode MITU. Semoga ini pun bisa kita praktekkan bersama-sama sehingga kita memiliki peserta didik yang cerdas secara pengetahuan dan cerdas juga secara sosial emosionalnya. Pada Bapak Ibu sekalian, silahkan segera untuk mengisi daftar hadirnya. Namun sebelum ditutup, Pak Zuhri, masih ada Pak Zuhri ya? Siap, masih. Adakah ya closing statement Pak yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu guru yang hadir hari ini? Terima kasih Bu Sofi dan Ibu Bapak semuanya. Sekali kesempatan kali ini hanya nitip saja satu. Mana sih? Mengajarlah dengan hati gitu. Mengajarlah dengan hati, insya Allah kalau kita mengajar dengan hati, kena kemudian akan ke hati. Insya Allah dan akan bersama-sama menata hati sehingga jauh lebih baik. Itu saja Bu. Terima kasih banyak Pak Juri ya. Jadi mengajarlah dari hati, dengan begitu akan diterima oleh hati kembali ya. Karena hati ternyata menjadi satu bagian dari tubuh kita yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Untuk sosial emosionalnya iya, untuk pengetahuannya pun iya. Terima kasih banyak Pak Juri, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini atas kehadirannya dan luang waktu yang sudah diberikannya. Semoga menjadi bagian dari amal soleh yang kelak akan dibalas oleh Allah di yaumil akhir. Demikian dari saya sebagai MC sekaligus moderator yang sudah membersamai Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat, walafiat, dan penuh dengan keberkahan dari Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara-saudara. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Mangga Bapak. Terima kasih Pak.